Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara sekalian kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi ini yaitu diselamatkan tetapi terbakar oleh api. Kita membaca 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11 sampai dengan 15 sebagai berikut. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Dasar iman setiap anak Tuhan adalah Yesus Kristus. Itulah yang merupakan fondasi dasar iman kita. Tetapi kita juga harus membangun bangunan atas kita. Seperti bait suci, ada fondasinya, ada bangunan atasnya. Bangunan atas yang benar itu terbuat dari emas. Emas menunjukkan sifat ilahi, kodrat ilahi, pikiran-pikiran Kristus. Haleluya. Pikiran dari Roh Kudus, karakter Kristus. Kemudian perak itu bicara soal ketebusan. Sadar bahwa dirinya sudah ditebus jadi milik Kristus, maka terus hidup dalam kesucian, kekudusan, dan kebenaran. Serta batu-batu permata yang indah-indah itulah karunia-karunia Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus yang menjadi perhiasan dalam kehidupan rohani kita, yang menyebabkan kita menjadi makin indah. Tetapi ada bangunan yang terbuat dari kayu, rumput kering, dan jerami. Itulah sifat-sifat kedagingan, sifat-sifat duniawi, pikiran-pikiran hawa nafsu. Banyak orang Kristen yang walaupun sudah percaya Yesus, dasarnya Yesus, tetapi masih hidup dalam kedagingan. Pikiran-pikiran duniawi, hawa nafsu, masih jatuh bangun dalam dosa, tidak setia dalam ibadah, tidak menghargai firman, dan tidak penuh dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu setiap bangunan akan diuji oleh Tuhan dengan api, ya, api-api pencobaan, api-api haleluya, problem-problem yang menyakitkan. Tetapi kalau bangunan itu terbuat dari emas, perak, dan batu-batu permata yang indah, akan tetap bertahan, malah akan makin cemerlang dan indah. Tetapi kalau dari rumput, kayu kering, dan jerami, akan terhabis, ya, akan terbakar habis, ya. Itu semua akan diuji, dilihat pada hari Tuhan. Hari Tuhan secara pribadi yaitu ketika kita ini menghadap Tuhan karena meninggal dunia. Kalau terbuat dari kayu kering dan jerami, tetapi pada hari-hari terakhir hidupnya masih berseru-seru minta ampun dosa kepada Tuhan Yesus, ya. Menangis, bertobat, menyesal, maka orang Kristen seperti itu masih dapat kemurahan Tuhan, diselamatkan. Tetapi terbakar oleh api itu seperti penjahat yang ada di sampingnya Yesus ketika disalibkan, salah satunya diselamatkan. Tetapi tetap dalam penghukuman, disalibkan sengsara yang luar biasa, ya. Tetapi kalau terbuat dari emas, perak, dan batu-batu permata yang indah, akan dapat upah. Namun kalau terbakar oleh api,
karena dari kayu, rumput kering, dan jerami selamat, tapi tidak dapat upah. Nah, oleh sebab itu, mari kita pada hari yang terakhir memasuki tahun 2023 ini, kita self koreksi. Apakah kita ini masih terbuat dari kayu, rumput kering, dan jerami? Kita harus self koreksi, jujur di hadapan Tuhan, minta ampun, dan bertobat. Penuhlah dengan Roh Kudus, perhatikan, ikuti perkembangan firman Tuhan, dan belajarlah melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. Sekian renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kepada kami agar kami memperhatikan bangunan rohani kami ini. Jangan sampai masih terbuat dari kayu, rumput kering, dan jerami. Kalau demikian, maka akan terbakar, dan walaupun mungkin selamat, tetapi seperti menerusi api dan tidak dapat upah apa-apa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati dan memberi kemenangan.